Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosmawati Kasim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan persalinan Presbo. Yang pertama itu ada info konsen. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Rosma yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu Lina G. Baik Ibu, di sini karena bagian terendah janin itu bokong, maka saya akan bantu untuk kelahiran bayinya dengan cara persalinan Presbo. Nah, untuk waktunya kurang lebih 50 menitan. Apakah Ibu bersedia? Nggih Ibu, jika bersedia nanti bisa tanda tangan terlebih dahulu nggih. Nggih Ibu, sebelum saya mulai mungkin ada yang mau ditanyakan? Mboten nggih, baik. Yang pertama itu ada persiapan alat. Nah, untuk persiapan pasien ini kita pasang infus RL, kemudian kita posisikan pasien secara litotomi. Kemudian untuk persiapan penolong itu menggunakan APD lengkap. Kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir, kita keringkan, terus kita patahkan ampul oksitosin, kemudian kita pakai sarung tangan dan kita sedot oksitosin, diletakkan di dalam bak instrumen. Kemudian kita lakukan pulpa hicin, itu dari kita bersihkan dari labium terjauh, labium terdekat dari vestibulum ke anus. Nah, setelah itu kita pastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap tetapi ketubannya belum pecah, maka kita lakukan amniotomi, yaitu pemecahan ketuban. Kemudian setelah itu kita lepas handscoon secara terbalik. Setelah kita lepas handscoon, kita observasi DJJ terlebih dahulu. Nah, ketika DJJ sudah normal, kita pastikan normal, bila bokong sudah di dasar panggul, kita pasang handuk di atas perut ibu dan duk di bawah bokong ibu. Kemudian kita pakai handscoon kembali, kemudian kita memimpin ibu untuk meneran. Nah, setelah bokong, crowning dan perineum telah teregang, kita lakukan episiotomi. Setelah bokong lahir, kita cengkram secara bra, yaitu kedua ibu jari sejajar dengan sumbu panjang paha bayi, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Kemudian kita pimpin ibu, setiap ada his kita pimpin ibu untuk meneran. Setelah perut bayi lahir, kemudian kita kendorkan tali pusat menggunakan jari. Nah, setelah kita kendorkan tali pusat, kita lakukan hiperlordosis pada badan janin, yaitu bokong di bawah ke arah perut ibu secara perlahan. Nah, pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis, maka kita akan menunggu sampai kepala lahir, dan maka lahirlah seluruh badan bayi. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara klasik ini prinsipnya melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Nah, jika kepala sudah lahir, selanjutnya cara Muller yaitu prinsipnya melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Ketika bokong tampak di depan vulva, kita pegang secara dumbbell grip, kemudian bayi ditarik curam ke arah bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis. Nah, setelah itu kita lahirkan lengan bayi dengan cara itu mengaitnya keluar. Nah, setelah bahu depan dan lengan bayi lahir, kita pegang bayi dengan posisi yang sama, kita tarik bayi ke arah atas sampai lengan belakang lahir dengan sendirinya. Maka lahirlah keseluruhan badan bayi. Selanjutnya yaitu manual plasenta. Ini yang pertama ada info concern. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Rosma yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini dengan Ibu Lina G. Ibu, ini karena bayi sudah lahir lebih dari 30 menit tapi plasentanya juga belum lahir, maka saya akan melakukan manual plasenta. Nah, mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, tapi tidak apa-apa, semoga nanti Ibu baik-baik saja. Nah, untuk waktunya itu kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ibu, jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu, nggih. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang mau ditanyain, Bu? Tidak ada, nggih. Nah, kemudian setelah info konsen, kita persiapkan alat. Kemudian kita mengawasi keadaan umum ibu dan vital sign ibu, serta kita observasi perdarahan, apakah perdarahannya bertambah banyak atau tidak.
Nah, kemudian kita menggunakan APD. Setelah itu kita cuci tangan, kita keringkan menggunakan handuk. Kemudian kita pasang oksigen dan kita pasang infus ditambah oksitosin 10 unit. Kemudian kita posisikan ibu secara litotomi atau dorsal recumbent. Setelah itu kita memasang alas bokong dan handuk di perut ibu. Kemudian kita masukkan spet di dalam bak instrumen, kita patahkan ampul ergometrin, kemudian kita pakai sarung tangan, kita sedot ergometrin kembali dan kita letakkan di dalam bak instrumen. Kemudian kita membersihkan vulva dari darah dan dengan kapas dan air DTT. Kemudian kita kosongkan kandung kemih menggunakan kateter urin. Nah, setelah itu kita mengganti sarung tangan. Kita mengganti sarung tangan yang kanan dengan sarung tangan yang panjang, kemudian yang kiri menggunakan sarung tangan yang pendek. Nah, setelah itu kita tangan kiri kita membuka labia dan menegangkan tali pusat. Nah, kemudian tangan kanan kita masuk secara obstetrik ke dalam uterus. Ini kemudian tangan kiri kita masuk, kemudian kita satukan tangan. Nah, selanjutnya kita masukkan tangan ke dalam vagina. Nah, setelah itu kita pindahkan tangan kiri ke bagian fundus uteri untuk menahan uterus ketika dilakukan tindakan. Kemudian setelah tangan berada pada vakum uteri, kita buka telapak tangan, kita rapatkan jari-jari dan posisikan telapak tangan agak menekuk. Kemudian ini kita cari bagian plasenta yang telah terlepas. Nah, setelah tangan berada pada vakum uteri, kita buka telapak tangan, kemudian jari-jarinya kita rapatkan, kita posisikan tangan agak menekuk sesuai dengan keadaan uterus ibu. Kemudian kita cari bagian plasenta yang terlepas. Kemudian secara perlahan kita lepaskan bagian plasenta yang belum terlepas dengan menggunakan sisi jari yang sejajar dengan ulna. Kemudian setelah plasenta terlepas, kita periksa dan eksplorasi kembali seluruh permukaan vakum untuk meyakinkan bahwa tidak ada jaringan sisa yang tertinggal. Nah, setelah plasenta terlepas, ini kita hanya lakukan pelepasan manual plasenta ini hanya 1 kali. Kemudian kita memindahkan tangan kiri ke suprapubik untuk menahan uterus bagian bawah uterus. Kemudian kita letakkan plasenta di tempat yang telah disediakan. Nah, kemudian setelah selesai melakukan manual plasenta, kita segera lakukan kita massage uterus selama 15 detik. Kemudian kita beritahu ibu bahwa akan disuntik ergometrin secara IM. Kemudian kita pantau keadaan umum ibu. Kita lakukan dekontaminasi peralatan dan dokumentasi bahwa telah dilakukan manual plasenta pada ibu Lina. Selanjutnya itu ada atonia uteri. Sini yang pertama ada info concern. Assalamualaikum ibu, saya perkenalkan saya Bidan Rasmi pada pagi hari ini. Di sini dengan ibu Lina G, baik ibu. Di sini saya akan bantu melahirkan plasenta nggih Bu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah ibu bersedia? Ibu jika bersedia bisa tanda tangan terlebih dahulu. Nah, setelah info consent kita ada persiapan alat. Segera setelah plasenta lahir, kita lakukan massage uterus selama 15 detik. Nah, bila 15 detik itu tidak ada kontraksi, maka kita lakukan bimanual kompresi bimanual internal atau KBI. Nah, kemudian pertama itu kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita memakai sarung tangan steril, sarung tangan panjang, kemudian tangan kita masuk ke dalam vagina secara obstetrik, periksa dinding rahim dan vakum uteri. Jika ada selaput ketuban dan bekuan darah, kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kepakkan tangan dalam vagina, kita letakkan di fornix anterior. Kemudian tangan yang di luar meraba di korpus uteri posterior seluas mungkin. Kita menekan kuat uterus di antara kedua tangan selama 5 menit. Bila dalam 5 menit terjadi kontraksi uterus, maka KBI-nya diteruskan selama 2 menit lagi, sehingga total waktunya ada 7 menit. Kemudian kita lakukan perawatan ibu dan kala 4. Nah, jika uterus tidak juga berkontraksi dalam 55 menit, maka kita lakukan kompresi manual eksternal atau KBE. Kemudian kita meminta keluarga untuk meletakkan kepala di bagian suprapubik dengan satu tangan dan tangan yang lain meraba korpus uteri posterior seluas mungkin.
Kemudian tekan untuk di antara kedua tangannya. Sementara itu kita keluarkan tangan yang ada di dalam vagina, kita beri injeksi ergometri 0,2 mg secara IM. Kemudian kita memasang infus RL plus oksitosin 20 unit dengan jarum nomor 16-18. Itu kita habiskan kita habiskan dengan cepat kurang lebih 10 menit. Nah, dalam satu botol. Kemudian kita memakai sarung tangan panjang atau steril. Nah, kita lakukan KBI, kita ulangi KBI itu jika dalam waktu 1-2 menit terus tidak berkontraksi, segera kita rujuk dengan diberi infus RL 500 cc plus 20 unit oksitosin. Dan botol infus kedua dan keempat itu dihabiskan dalam waktu 1 jam per tiap botolnya. Selanjutnya, tiap botol dihabiskan dalam waktu 4 jam atau 125 cc per jam sampai ke tempat rujukan. Bila tidak tersedia cukup cairan infus, maka botol kedua diberikan dengan tetesan sedang dan ditambah pemberian cairan per oral.